Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryana Ali. Saya mahasiswa aktif Prodi S1 Biologi Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan hasil praktik kerja lapangan saya di Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang. Topik yang akan saya bagikan pada kesempatan kali ini yakni perbanyakan Trichoderma spp pada berbagai media di Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang. Adapun yang melatar belakangi topik yang saya amati yakni belakangan ini pada beberapa negara ASEAN seperti Malaysia dan Filipina dan juga di negara Jepang mengalami krisis produktivitas beras atau adanya penurunan dari produktivitas beras sehingga terjadi kelangkaan dan kenaikan harga beras. Selain itu, di beberapa bulan yang lalu juga Presiden kita Pak Prabowo sedang menggalangkan program swasembada pangan, di mana kedua hal ini menjadi alarm bagi negara kita untuk bisa terus meningkatkan produktivitas tanaman pangan kita sehingga di negara kita tidak sampai terjadi kelangkaan bahan pokok pangan. Nah, salah satu tanaman pangan di Indonesia yang cukup krusial atau yang biasanya menjadi makanan pokok berasal dari tanaman padi. Pada tanaman padi itu sendiri biasanya terdapat beberapa organisasi pengganggu tanaman yang berasal dari berbagai golongan. Namun salah satunya yakni golongan jamur biasanya dapat menjadi salah satu organisasi pengganggu tanaman yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas pangan. Dari kelompok jamur ini sendiri biasanya terdapat beberapa macam penyakit yang cukup besar efeknya atau dampaknya dalam penurunan produktivitas tanaman padi itu sendiri. Dua di antaranya yakni penyakit yang terkenal, yang pertama yakni hawar pelepah daun atau biasa disebut HPD, dan yang kedua yakni penyakit blast. Biasanya petani akan mengatasi kedua cendawan penyebab penyakit tersebut dengan menyemprotkan fungisida sintetik kimia. Penggunaan fungisida sintetik kimia ini yang terus-menerus dan terlalu berlebihan dapat merusak lingkungan lama-kelamaan. Selain itu juga pada kesehatan konsumen ini jelas berdampak karena kandungan kimia atau racun yang terdapat di fungisida sintetik kimia ini lama-kelamaan akan terakumulasi di tubuh manusia dan pada beberapa jangka waktu yang lumayan lama akan menimbulkan gejala penyakit pada konsumen itu sendiri. Oleh karena itu perlu diperhatikan keamanan pangan. Salah satunya ini dengan menurunkan penggunaan fungisida sintetik kimia itu sendiri. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk menurunkan penggunaan fungisida sintetik kimia ini yakni dengan menggunakan biofungisida alami. Salah satu organisme yang dapat dijadikan sebagai biofungisida alami yakni Trichoderma spp, karena pada beberapa penelitian itu sendiri Trichoderma spp dinyatakan dapat menjadi musuh alami bagi cendawan-cendawan patogen. Biasanya pada skala lab Trichoderma spp ini diperbanyak dengan menggunakan media PDA atau potato dextrose agar. Nah, namun pada penelitian sebelumnya juga ternyata Trichoderma spp ini dapat diperbanyak dengan media lain selain media PDA, yakni dengan media-media yang mudah ditemukan di kalangan masyarakat umum. Beberapa yang saya temukan pada satu jurnal yang menjadi jurnal acuan saya ini terdapat beberapa media bahan yang dapat dijadikan media perbanyakan Trichoderma. Terdapat 3 bahan yang akan saya amati di sini, yakni yang pertama jagung pecah, yang kedua dedak, dan yang ketiga limbah kulit singkong. Nah, oleh karena itu biasanya di lab agen Sayati BBPP Lembang itu sendiri
perbanyakan dilakukan menggunakan jagung pecah. Namun perbandingan ini atau pengamatan ini saya lakukan untuk mengomparasi apakah bahan yang lain itu tersebut apakah mungkin juga digunakan untuk media perbanyakan di BPPP Lembang, karena perbanyakan trichoderma itu sendiri juga sangat dipengaruhi oleh banyak sekali faktor lingkungan. Apabila bahan alternatif ini atau bahan yang lain selain jagung pecah ini ternyata dapat dijadikan sebagai bahan untuk media perbanyakan, maka ini tentu bisa menjadi bahan alternatif apabila jagung pecah atau yang biasa dijadikan bahan perbanyakan di lab Agen Sayati ini sewaktu-waktu mengalami kelangkaan sehingga dapat digantikan dengan media lain yang mudah ditemukan. Adapun tujuan kegiatan praktik kerja lapangan saya yang pertama yakni mendeskripsikan langkah-langkah isolasi Trichoderma spp dengan baiting method. Yang kedua yakni mendeskripsikan hasil perbanyakan Trichoderma spp pada berbagai media. Adapun metode yang saya lakukan, yang pertama yakni saya eksplorasi menggunakan metode baiting method atau pemancingan pada perakaran pohon kopi. Hal ini saya lakukan karena di BPPP Lembang itu sendiri sering melakukan eksplorasi Trichoderma dan yang sering ditemukan di tanah dekat perakaran kopi. Eksplorasi baiting method sendiri ini saya lakukan dengan menyiapkan nasi lalu dibungkus ke dalam plastik sebanyak 100 gram, kemudian ditutup dan salah satu sisinya itu nanti dilubangi dengan jarum pentul. Kemudian nanti nasi ini atau media pemberangkapan ini dikubur di dekat tanah perakaran kopi sedalam 30 cm dan berjarak sekitar 15 cm dari batang tanaman kopi tersebut. Lalu akan dibiarkan selama sekitar 7 hari untuk didapatkan cendawan Trichoderma di dalamnya. Kemudian setelah didapatkan cendawan Trichoderma setelah eksplorasi tersebut, maka selanjutnya akan dilakukan isolasi pada media PDA. Setelah dilakukan isolasi media PDA itu nanti akan bisa juga tumbuh langsung secara murni cendawan Trichoderma atau juga bisa ditumbuhi cendawan lain. Maka dari itu media bisa dilakukan purifikasi hingga didapatkan biakan murni Trichoderma spp. Kemudian dilakukan pengamatan mikroskopis dan makroskopis isolat. Kemudian dilanjutkan dengan perbanyakan pada berbagai media dan yang terakhir perhitungan kerapatan spora dengan hemositometer. Pada tahap preparasi perbanyakan pada berbagai media ini terdapat beberapa perlakuan yang berbeda pada bahan-bahan yang dijadikan media perbanyakan, karena bahan-bahan ini sendiri juga memiliki karakteristik yang atau ciri khas yang berbeda-beda. Pada jagung pecah, karena jagung pecah ini sendiri sangat keras dan kering, maka persiapannya ini dengan merendam jagung pecah selama 24 jam, kemudian dikukus selama kurang lebih 7 menit hingga tekstur agak sedikit melunak, dan kemudian ditiriskan, didinginkan untuk kemudian dikemas di dalam plastik sebanyak 100 gram. Untuk kulit singkong ini sendiri, karena limbah kulit singkong memiliki kadar air yang cukup banyak, maka kulit singkong ini mula-mula dicuci, kemudian ditiriskan dan dimasukkan ke dalam oven untuk menurunkan kadar airnya. Kemudian baru dimasukkan ke dalam plastik sebanyak 100 gram. Untuk dedak ini ditimbang berat totalnya terlebih dahulu, kemudian ditambahkan air sebanyak 10% dari berat total dedaknya ini, karena dedak sendiri memiliki karakteristik yang sangat kering. Kemudian setelah dilakukan preparasi, dedak dimasukkan ke dalam plastik sebanyak 100 gram. Seluruh metode persiapan ini atau preparasi bahan ini saya lakukan berdasarkan literatur yang saya jadikan acuan. Berikut hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil dari baiting method atau eksplorasi metode pemancingan nasi. Pada gambar tersebut dapat dilihat, pada ketiga gambar tersebut terdapat lingkaran biru yang menandai di mana titik yang saya duga ditumbuhi cendawan Trichoderma.
saya sebutkan saya duga karena saya belum dapat menentukan apakah cendawan tersebut benar merupakan cendawan trichoderma, namun saya menganalisa karakteristik tersebut dari warna hijau tua dan bau yang khas seperti tape. Kemudian dari titik-titik yang saya duga itu merupakan cendawan trichoderma, saya pindahkan dan saya isolasi ke media Potatodectros agar lalu akan menghasilkan koloni cendawan sebagai berikut. Pada isolat 1, saya duga ini bukan merupakan cendawan trichoderma karena karakteristiknya berbeda dengan karakteristik cendawan trichoderma seperti penelitian-penelitian sebelumnya. Karakteristik cendawan pada isolat pertama ini lebih mirip pada Saccharomyces cerevisiae dengan beberapa sifat seperti memiliki warna putih menonjol, berbentuk kokus, dan permukaannya mengkilap, halus, serta licin. Berbeda dengan isolat 2 dan isolat 3 yang saya duga ini merupakan cendawan trichoderma karena karakteristik yang nampak yang muncul sama dengan penelitian sebelumnya seperti pada penelitian Frianos, Yanti dan Frianos tahun 2018 bahwa Trichoderma fcp awalnya berwarna putih berubah menjadi hijau tua setelah 7 hari setelah inokulasi. Isolasi koloni melingkar berwarna hijau tua dengan tekstur seperti tepung dan tepi yang utuh. Selain itu, pada penelitian lain juga ditemukan bahwa Mycelium Trichoderma spp ini nampak berbentuk bulat kehijauan dengan pola melingkar di bagian tengah dan permukaan halus. Hal ini dapat dilihat pada gambar di isolasi isolat 2 dan isolat 3. Kemudian pada isolat 2 dan isolat 3 yang saya duga merupakan cendawan trichoderma, saya lanjutkan dengan pengamatan mikroskopisnya. Adapun pengamatan mikroskopis ini berdasarkan pada 3 parameter, yakni yang pertama conidiofornya bersepta, tegak dan bercabang. Kemudian vialitnya pendek tebal dan conidianya berbentuk bulat atau oval. Menurut Watanabe tahun 2002 menyatakan bahwa trichoderma, khususnya Trichoderma hertzianum, memiliki conidiofor yang berwarna hialin. Bentuk dari conidiofor ini sendiri tegak dan bercabang, vialit memiliki bentuk tebal dan pendek, serta conidianya berbentuk oval atau bulat. Hal ini, karakteristik yang disebutkan ini sangat sama dengan hasil pengamatan mikroskopis yang saya lakukan pada isolat 2 dan isolat 3. Dari hal tersebut, maka saya dapat nyatakan bahwa isolat 2 dan isolat 3 ini termasuk dalam kelompok cendawan trichoderma. Namun saya belum dapat mengklasifikasikan cendawan tersebut masuk ke dalam spesies apa, namun tetap masuk dalam kelompok Trichoderma spp. Setelah saya nyatakan bahwa itu merupakan trichoderma, maka lanjut ke perbanyakan pada berbagai media. Dari hasil perbanyakan tersebut tadi, saya inokulasikan kepada pada berbagai media ini, lalu saya amati selama 10 hari setelah inokulasi. Setelah 10 hari setelah inokulasi ini mulai nampak hasil akhir dari perbanyakan trichoderma ini. Menurut Darotin dan kawan-kawan tahun 2024, ciri biakan yang berhasil diperbanyak adalah jamur yang tumbuh berwarna hijau, tumbuh secara merata di permukaan media padat, dan tidak ada kontaminasi dari mikroorganisme lain. Media jagung pecah dan kulit singkong dapat dikategorikan berhasil karena pada media jagung dan kulit singkong ini warna hijaunya cukup merata dan tidak ada warna lain yang menandakan kontaminan dari mikroorganisme lain. Sedangkan pada media dedak pada 10 hari setelah inokulasi ini warna hijau belum merata. Hal tersebut dapat disebabkan oleh pemberian kekurangan saya dalam pemberian air atau dapat disebabkan oleh faktor internal lain seperti kandungan karbohidrat dan selulosa atau faktor eksternal lainnya. Adapun untuk hasil perhitungan kerapatan spora, pada dedak kerapatan sporanya 3,8 kali 10 pangkat 7, pada kulit singkong 1,15 kali 10 pangkat 8, dan pada jagung pecah kerapatan spora sebanyak 7,5 kali 10 pangkat 7.
Adapun kerapatan spora ini menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan tahun 2014, standar kerapatan Trichoderma spp sebagai agen pengendali hayati yang layak diaplikasikan adalah lebih banyak atau sama dengan 10⁻6 spora per mililiter. Nah, dari standar ini dapat dilihat dari hasil nilai kerapatan spora bahwa baik pada dedak, kulit singkong maupun jagung pecah, nilai kerapatan spora cukup memenuhi standar dari agen pengendali hayati itu sendiri sehingga dapat tetap digunakan. Namun tinggi rendahnya kerapatan spora ini sendiri juga dapat dipengaruhi oleh kandungan nutrisi di dalam media, utamanya karbohidrat dan selulosa, karena keduanya diperlukan untuk proses pembentukan spora itu sendiri. Menurut Rahmia dan kawan-kawan tahun 2023. Dapat dilihat pada beberapa tabel ini sesuai dengan kandungan karbohidratnya itu sendiri sesuai dengan nilai kerapatan spora, di mana kandungan karbohidrat pada kulit singkong memang paling tinggi, yakni 69,7%, disusul dengan jagung sebanyak 66,99%, dan paling rendah yakni dedak hampir separuhnya, yakni 34,18% hingga 34,74%. Dari pengamatan tersebut, saya dapat menyimpulkan bahwa eksplorasi Trichoderma spp dilakukan dengan bathing method, yakni dengan mengubur perangkap nasi dan dikubur selama 7 hari. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sampel 2 dan sampel 3 diduga termasuk dalam merupakan cendawan Trichoderma spp dan diduga termasuk dalam spesies Trichoderma harzianum. Kemudian hasil perbanyakan di berbagai media menunjukkan bahwa media kulit singkong dapat dijadikan media perbanyakan selain jagung pecah di Lab Agens Hayati BPPP Lembang karena memiliki laju perubahan yang sama pada medianya selama 10 hari setelah inokulasi. Media kulit singkong memiliki nilai kerapatan spora yang tinggi dibandingkan media jagung pecah dan dedak. Untuk sarannya, perlu dilakukan identifikasi secara molekular supaya hasil identifikasi dapat lebih valid di tingkat spesies. Kemudian pada persiapan bahan media, dedak seharusnya ditambahi lebih banyak air atau direndam selama 24 jam, kemudian diperas hingga tidak terkepal, sehingga hasil berbanyak Trichoderma pada media dedak dapat lebih optimal. Hal ini saya dasarkan pada literatur saya yang lain. Sekian sharing saya mengenai hasil praktik kerja lapangan saya di Balai Besar Pelatihan Lembang. Untuk diskusi, teman-teman bisa menghubungi media sosial yang saya letakkan di deskripsi video ini. Terima kasih semuanya. Sebelum itu saya ingin meng-share gambar dari hasil pertumbuhan cendawan Trichoderma dari 4 hari setelah inokulasi, 7 hari HSI, dan 10 HSI. Berikut gambar yang saya tampilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.